Assalamualaikum dan selamat siang, Pak. Waalaikumsalam, selamat siang, Dek. Oke, sebelum kegiatan konseling berlangsung, Bapak mau tanya nama lengkap kamu dulu. Karena kemarin kamu chat Bapak hanya sekedar nama panggilan. Apakah boleh? Boleh, Pak. Nama saya Ala Natasha dari Fakultas Kesmas Prodi Gizi. Oh, sebelumnya adik pernah di konseling? Belum, Pak. Tapi apakah ini bisa terjaga kerahasiaannya? Ya, Dek. Bapak pasti akan jaga kerahasiaan ini. Ceritakan saja apa yang adik rasakan dan apa yang Alia alami. Iya, Pak. Oh ya, sebelum itu kita buat kontrak konseling dulu ya. Iya, Pak. Ya, jadi konseling kita akan berlangsung selama kurang lebih 25 sampai 30 menit. Dan jika ada sesuatu yang mendesak nantinya, misal waktu sholat atau mungkin urusan pribadi yang mengakibatkan konseling ini untuk sementara tidak bisa dilanjutkan, kita bisa mengakhiri sementara dan akan dilanjutkan di hari yang akan kita sepakati nanti. Tapi jika tidak ada sesuatu yang mendesak, kita bisa menyelesaikan konseling ini sesuai waktu. Jadi apakah kamu setuju dengan kontrak konseling kita? Iya, Pak. Saya setuju. Alia, bagaimana kabarnya? Kabarnya saya, Pak, lagi tidak baik. Oh, kalau Bapak tahu kenapa kabarnya Alia tidak baik? Entahlah, Pak. Saya merasa sangat bingung dan sedih. Oke, Bapak memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak itu atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Iya, Pak. Saya pikir juga begitu. Oke, bisakah Alia jelaskan? Iya, Pak. Dengan senang hati saya akan menceritakan. Tapi saya mohon ini dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Oke, kalau begitu, Bapak ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Alia. Di sini, Alia bisa bercerita tentang semua apa yang selama ini yang dirasakan oleh Alia, karena semuanya akan dijamin kerahasiaannya. Jadi, Alia bisa bercerita dengan leluasa serta tenang ya. Begini, Pak, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Ya, lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Oke, bisakah Alia menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang selama ini Alia rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Pak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Terus padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Eh, Selanjutnya, apa yang Alia lakukan ketika merasa tidak percaya diri di dalam kelas? Saya hanya diam saja, Pak, daripada saya malu depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Oke, apakah dengan cara yang seperti itu Alia merasa senang dan nyaman di dalam kelas? Tidak, Pak. Eh, Mungkin Alia berpikir kalau segala sesuatu itu harus dilakukan secara sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Pak. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah ini berarti tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup?
Ya Pak, dan saya juga bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali Alia sebenarnya itu. Sudah memahami masalah yang Alia alami, yaitu bagaimana Alia bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Iya Pak, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali begitu Pak. Bagus sekali dengan keinginan Alia. Bapak sangat senang mendengarnya begitu. Lalu, apakah Alia sudah punya cara untuk mengatasi masalah tentang tidak kepercayaan diri dalam presentasi dan gugup menjawab pertanyaan dosen? Saya masih bingung Pak. Apa kiranya yang membuat Alia masih bingung? Saya takut jika saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi, saya takut nanti saya diketawakan oleh semua teman-teman, Pak. Apakah Alia sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bapak. Nah, jika mencobanya saja Alia belum, lalu kenapa Alia bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Pak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, Pak, agar saya merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah, apa kira-kira rencananya Alia sementara sebagai pegangan lah untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bapak. Bagus. Alia sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan yang bisa ditarik dari permasalahan yang dialami oleh Alia? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar 25 menit ini, jadi kesimpulannya adalah pertama, Alia akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Alia presentasikan nanti. Lalu kedua, Alia akan berpenampilan rapi sehingga Alia akan merasa lebih percaya diri. Dan yang terakhir, eh, Alia akan berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi. Apakah Alia yakin akan melakukan itu? Iya Pak, saya yakin. Ya, bagus. Oke, apakah masih ada yang Alia mau sampaikan? Mungkin tidak ada Pak, saya rasa sudah cukup. Oke, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan Bapak ucapkan terima kasih atas ketersediaan Anda. Iya, sama-sama Pak. Oke, jaga kesehatan ya, Nak ya. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak.